Tapi kan sebelum masuk surga itu ada prosesnya, ada hisab, ya, ada hitung-hitungan dulu, dibersihkan dulu karena surga itu tidak boleh dimasuki dan tidak bisa dimasukin oleh orang-orang yang masih ada dosanya. Dosanya dibersihkan dulu. Nah, membersihinnya di mana ini, Pak? Di neraka. Dibersihkan dulu. Ya, nggak boleh dan tidak bisa orang yang masih ada dosa sekecil apapun kemudian masuk surga, nggak bisa. Ya, ini yang kita inginkan supaya nanti nyucinya jangan lama-lama. Ya, nah supaya nyucinya nanti jangan lama-lama itu ya hidup ini harus digunakan benar-benar untuk mengumpulkan bekal akhirat. Ya. Karena ternyata masuk surga itu nggak mudah, ya. Masuk surga itu butuh perjuangan, ya. Surga itu bukan sesuatu yang murah, ya. Di sini Allah katakan am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, sementara belum datang kepada kalian cobaan, ujian sebagaimana yang pernah dialami oleh orang-orang sebelum kalian. Ya. Masathumul ba'sa'u wad-dharra'u waz-zulzilu. Mereka, ya, orang-orang sebelum kalian, maksudnya orang-orang sebelum kita, Pak, ya, para nabi, kemudian para sahabat, ya, orang-orang yang hidup pada masa-masa kenabian lah secara umum, ya. Mereka itu adalah terutama para orang-orang yang beriman, ya, mereka itu hidupnya berat sekali. Mereka mengalami guncangan, dikatakan di sini al-zulzilu. Ya, malapetaka dan kesengsaraan, cobaan yang luar biasa. Maka kalau kita lihat nabi, ya, seluruh nabi dan rasul itu nggak ada yang nyaman hidupnya sebenarnya, karena mereka hidup untuk mendakwahkan agama Allah, sementara mayoritas manusia itu menolak. Ya, Nabi Nuh itu pengikutnya cuma berapa? Pada usia beliau berapa itu? Ya, 950 tahun, gitu, Pak. Ya. Tapi yang ngikut beliau nggak sampai 100, hanya sekitar 80 orang. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, terutama para ulul azmi, ya, 5 nabi besar itu, ya. Mereka adalah, kenapa disebut sebagai ulul azmi? Karena mereka adalah para nabi dan rasul yang mengalami berbagai cobaan yang luar biasa, ya, dibanding nabi-nabi yang lain. Jadi ini yang ingin saya katakan, Pak. Ya, jadi jangan, mohon maaf, jangan enak-enakan kita hidup ini. Yakin nggak kita ini masuk surga? Saya juga belum tentu masuk surga, Pak. Ya, belum tentu masuk surga kita ini. Kalau toh kita masuk surga, ya, upayakan, insya Allah sih setiap orang yang Islam, ya, itu akan masuk surga. Tapi kan sebelum masuk surga itu ada prosesnya, ada hisab, ya, ada hitung-hitungan dulu, dibersihkan dulu karena surga itu tidak boleh dimasuki dan tidak bisa dimasukin oleh orang-orang yang masih ada dosanya. Dosanya dibersihkan dulu. Nah, membersihinnya di mana ini, Pak? Di neraka. Dibersihkan dulu. Ya, nggak boleh dan tidak bisa orang yang masih ada dosa sekecil apapun kemudian masuk surga, nggak bisa. Ya, ini yang kita inginkan supaya nanti nyucinya jangan lama-lama. Ya, nah supaya nyucinya nanti jangan lama-lama itu ya hidup ini harus digunakan benar-benar untuk mengumpulkan bekal akhirat, ya, melakukan amal soleh, baik amal soleh yang sifatnya individual maupun dalam hal-hal yang sifatnya muamalah. Nah, seorang muslim yang mengimani Allah dan mengimani hari kiamat, ya, tentu memiliki keyakinan bahwa setiap letupan hati, ucapan dan perbuatan itu semua nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ya, ada hisabnya. Saya sering mengatakan, ya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, ya, apapun yang ada dalam hati kita, itu semua akan dihisab, Pak. Ya, jadi tidak ada satu hal pun sekecil apapun yang lolos dari hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau prosesnya bagaimana, hitung-hitungannya bagaimana itu bukan urusan kita, tapi harus kita imani, kan? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, itu teknisnya bagaimana kita juga nggak tahu, tapi itu faktor keimanan, ya,
bahwa bapak-bapak duduk di sini, bapak-bapak nanti pulang, katakanlah melakukan apa, itu semua ada hisabnya. Bahkan hati kita juga ada hisabnya. Ya, karenanya seorang muslim yang benar-benar mengimani Allah, mengimani hari kiamat dan mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, ya harus tunduk kepada syariat ini. Ya, dia harus sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Orang-orang beriman itu ketika diseru kepada Allah dan Rasulnya, ya, hanya satu ucapannya, sami'na wa ata'na. Ya, enggak mempertanyakan, tidak membantah, ya, tidak menawar juga. Termasuk di dalamnya adalah aktivitas mengemban dakwah. Ya, bapak-bapak nanti akan ditanya, Pak, ketika bangsa Palestina, saudara-saudara kita umat Islam dibantai di sana, apa yang kalian lakukan? Itu ditanya nanti, Pak. Ya, nah, ketika hukum-hukum Allah dicampakkan, bahkan banyak dibully, bahkan dihina, apa yang kalian lakukan? Itu pasti akan ditanya. Ya, insya Allah bapak-bapak dengan hadir di sini, kemudian menjadi bagian dari orang-orang yang mensupport dakwah, insya Allah itu akan menjadi hujah kita nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nggak setiap orang bisa bicara di depan. Ya, nggak setiap orang punya kemampuan untuk katakanlah khutbah, kemudian memberikan taklim dan seterusnya. Tapi keberpihakan kita itu nanti akan ditanya. Ya, support kita, dukungan kita terhadap dakwah Islam ini akan ditanya. Ya, jadi Islam itu solusi untuk setiap persoalan, Pak. Harus disampaikan ini. Palestina itu solusinya cuma Islam. Ya, solusinya cuma syariat Islam, Pak. Seluruh persoalan yang ada di dunia hari ini, yang katakanlah kemudian menghasilkan berbagai kerusakan, itu solusinya cuma Islam, Pak. Ya, Allah katakan tentang Palestina misalnya, ya, solusinya Allah katakan waqatilu, ya, fisabilillah alladzina yuqatilunakum. Perangilah orang-orang yang menyerang kalian, yang memerangi kalian. Artinya apa? Sebenarnya solusinya cuma jihad gitu. Cuman masalahnya untuk menggerakkan jihad itu kan nggak bisa kalau nggak ada pemimpin yang menggerakkan, ya, seperti zaman Rasulullah, seperti zaman sahabat misalnya. Ya, Fatu Mekah itu tidak bisa ditaklukkan kalau tidak ada komando dari Rasulullah untuk berjihad ke sana. Ya, meskipun kemudian dalam kisahnya kemudian Fatu Mekah bisa dibebaskan tanpa ada pertumpahan darah. Ya, kemudian Persia tidak mungkin bisa ditaklukkan kalau nggak ada seorang Abu Bakar As-Siddiq yang menggerakkan. Betul ya? Kalau nggak terorganisir, bagaimana kekuatan Islam bisa mengungguli kekuatan yang lain? Sementara kekuatan yang lain terorganisir. Paham ya? Gitu ya, Pak ya? Nah, Umar bin Khattab tidak mungkin bisa mengambil alih Palestina pada saat itu. Ya, Yerusalem itu kan bisa ditaklukkan pada zaman Umar bin Khattab. Ya, kalau Umar bin Khattab tidak punya pasukan, mana mungkin? Maka beliau mengutus Khalid bin Walid, ya, dengan membawa pasukan untuk datang ke Yerusalem, ya, kemudian terjadi jihad di sana, ditaklukkan, kemudian diatur dengan Islam, lalu menjadi sebuah wilayah yang tentram, yang damai, yang sejahtera, berabad-abad, sampai kemudian hari ini diambil alih oleh orang Yahudi. Berabad-abad Palestina itu sebuah wilayah yang sangat damai, Pak, di bawah kepemimpinan Islam. Ya, tapi ketika kemudian diambil alih orang Yahudi, ya hancur di sana. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan adalah syariat Islam itu memang menjadi solusi, ya, jalan keluar. Dan ini harus didakwahkan. Ya. Ya, mengemban risalah Islam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, ya, memang membutuhkan ketabahan, membutuhkan kesabaran dan seterusnya. Ya, Nabi terang-terangan mengatakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Kul," ya, katakan ya Muhammad, "Hadhihi sabili," inilah jalanku, ya, inilah jalan dakwahku, inilah jalan Islamku, ya. "Ad'u ilallah ala basyiratin ana wa man ittaba'ani." Ya, aku beserta orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Basyirah. Basyirah itu secara bahasa artinya pandangan. Tetapi di sini maksudnya adalah hujjah, dengan dalil, dengan argumentasi yang kuat, ya, bahwa memang hanya Allah yang patut disembah, bukan yang lain. Ya, subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku bukanlah orang-orang yang musyrik.
Ya, jadi selama 23 tahun Rasulullah SAW hidup beliau ya untuk berdakwah, ya, masa-masa kenabian khususnya itu hanya untuk berdakwah, ya, dengan penuh pengorbanan, penuh tantangan, penuh perjuangan, ya, tidak mengenal lelah, ya, berdakwah terus-menerus, mengajak manusia pada dakwah Islam, pada Islam dengan dakwah yang bersifat fikriyah, ya. Jadi karakter dakwahnya Rasulullah itu ada 3, Pak. Ya, pertama fikriyah. Fikriyah itu apa? Bersifat pemikiran. Ya, jadi dakwah beliau itu bersifat mencerahkan pemikiran manusia. Ya, jadi orang yang sebelumnya nggak pinter jadi pinter, ya. Intinya begitu. Ya, mencerdaskan, dakwah yang mencerdaskan. Ya, maka di sini disebutkan bahwa disebut dakwah yang fikriyah karena beliau memulainya dengan menyebarkan pemikiran-pemikiran Islam tentang persoalan akidah, tentang pandangan hidup, ya, ideologi, ya, dan pemahaman Islam. Seraya beliau juga menyampaikan tentang kesesatan, ya, yang ada. Jadi sesuatu yang nggak benar disampaikan oleh beliau. Ya, kadang kan ada, Pak, sesuatu yang sudah biasa tapi dibenarkan. Ya, padahal yang harus kita lakukan adalah membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang sudah biasa. Ya, ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, beliau terang-terangan, ya, mengatakan kerusakan pemikiran-pemikiran kufur, pandangan hidup yang sesat, dan beliau menghancurkan berbagai macam bentuk tradisi jahiliyah. Ya, karena tradisi itu kan ada yang baik, ada yang buruk, ya. Yang baik boleh diteruskan, tapi kalau tradisinya rusak, jelek, artinya mengarah pada kemusyrikan dan seterusnya, ini dibersihkan oleh Rasulullah SAW. Tapi tradisi yang baik tetap dipertahankan, tidak ada masalah. Ya, jadi inilah dakwah yang bersifat fikriyah, ya, mencerdaskan pemikiran. Lalu yang kedua, dakwah beliau itu juga bersifat sia-sia. Sia-sia itu maksudnya politis. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa dakwah beliau itu memang intinya adalah mengarah kepada orang-orang yang punya kekuatan agar mereka itu menjadi pendukung dakwah ini. Ya, karena dalam dakwah ini dikatakan di sini terbentuknya suatu kekuatan sebagai pelindung dan pendukung dakwah itu agar Islam benar-benar akan menjadi rahmat dan tersebar ke seluruh dunia. Ya, seperti yang saya katakan, untuk mewujudkan rahmatan lil alamin, untuk mewujudkan keadilan, untuk mewujudkan kesejahteraan, ya memang butuh kekuatan. Ya kan? Yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat seperti itu. Yang ketiga disebut dakwah askariyah. Askar itu artinya militer, Pak, tentara. Ya, kekuatan lah. Disebut dakwah askariyah karena memang dakwah beliau itu dilancarkan dengan prinsip dakwah wal jihad. Ya, kadang-kadang orang kalau dengar kata jihad ngeri, ya. Padahal jihad itu ya sesuatu yang biasa sebenarnya. Ya, salah satu bagian dalam fikih Islam, ya, yang tidak boleh sembarangan dilakukan, tapi ada dalam ajaran Islam jihad itu. Ya, jihad fisabilillah. Dakwah wal jihad. Jadi kalau dakwah beliau dihalangi secara fisik, maka beliau akan hadapi dengan fisik. Tapi kalau dakwah beliau diterima dengan baik atau ditolak dengan baik, tidak ada masalah. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi kalau dakwahnya sudah katakanlah membunuh utusan beliau, ya, merobek-robek surat beliau, menghina Allah misalnya, ya, menghina Quran, menghina beliau sebagai utusan Allah. Nah, ini lain ceritanya. Dan itu kemudian diteruskan, Pak. Mungkin Bapak-bapak pernah dengar cerita tentang seorang khalifah yang bernama Mu'tasim Billah. Ya, hanya karena seorang wanita muslimah, ya, dilecehkan lah, ya, oleh orang Romawi, ya, oleh orang Romawi atau orang Yahudi, ya. Ya, khalifah ini menurunkan 30.000 pasukan, Pak. Ya, jadi bukan hanya menyelamatkan wanita itu, tapi juga sekalian memfutuhat kotanya, menaklukkan kotanya. Ini begitu. Ya, jadi kehormatan umat Islam, ya, baik itu, apalagi kalau itu muslimah, itu benar-benar dijaga. Ya, jadi wanita muslimah itu lagi duduk, terus jilbabnya disangkutkan ke pohon atau ke kayu, itu karena begitu dia berdiri, jilbabnya lepas. Terus perempuan ini teriak-teriak. Ya, mana khalifah, mana khalifah? Ya. Dan ini didengar sampai kepada telinganya Mu'tasim Billah, lalu Mu'tasim Billah ini menyelamatkan wanita itu sekaligus memfutuhat, ya, menaklukkan kota ini. Ini kisahnya masyhur, ya, pernah dengar, ya? Ya, jadi ini yang kita bahas hari ini.